Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, saya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Sekarang hari ini hari apa anak? Senin. Senin. Ya, sekarang ini mata pelajarannya apa? Al-Quran hadis. Ya, pinter. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Arina Amaliana. Ya. Sila Nafila Maula. Sekarang kita masuk ke apa itu namanya? Mata pelajaran apa? Al-Quran hadis. Kalian tahu nggak apa sih yang akan kita bahas? Tahu. Belum tahu? Berarti kalian udah belajar belum tadi malam? Sudah tapi lupa. Kok lupa sih? Dan berarti nanti bisa dipelajari lagi. Nah, sekarang ibu akan memberikan materi tentang ta'awun, di mana pinjam meminjam, utang piutang, dan gadai. Anak-anak udah pernah pinjam barang teman belum? Belum pernah pinjam barang teman? Ya. Sudah? Kayak apa contohnya? Kayak jempol menulis. Nah, untuk menulis. Jadi untuk menulis itu hal baik nggak? Baik. Jadi, nah sekarang kita masuk ke pinjam meminjam. Kita masuk ke materi ta'awun, di mana ta'awun di sini adalah pinjam meminjam. Salah satunya adalah pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam sendiri adalah mengandung pengertian memanfaatkan barang atau uang untuk sementara waktu. Jadi, ketika kita meminjam, ketika kita menggunakan barang milik teman atau milik saudara atau milik adik, kakak, berarti kita itu yaitu meminjam, melakukan transaksi pinjam meminjam. Misal seperti Mbak Sila pinjam berbannya Mbak Amel untuk apa? Biasanya, nah untuk menulis. Jadi pinjam meminjam itu sesuatu transaksi, yaitu memanfaatkan barang atau uang dalam kurun waktu tertentu. Jadi sementara waktu. Jadi pinjam meminjam tersebut tidak selamanya. Jadi ketika meminjam yaitu wajib dikembalikan. Nah, jadi kalau Mbak Sila minjam pulpennya Mbak Amel nggak dikembalikan, berarti itu boleh apa tidak? Ya. Nah, sekarang lanjut ke hukum, yaitu hukum pinjam minjam ini sesuai dengan alasan latar belakang minjam tersebut, di mana itu adalah mubah, di mana boleh sesuai hukum asal dari pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu asal hukumnya itu adalah boleh. Jadi Sila atau Mbak Amel boleh itu meminjam barang sesuatu terhadap temannya. Misal terusan kedua, sunnah. Meminjam itu hukumnya sunnah. Contohnya itu apabila ada seseorang yang pinjam mobil untuk tetangganya yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Terusan wajib, yaitu apabila pelaksanaan peminjaman itu harus dilaksanakan, yaitu contohnya dalam kondisi keuangannya yang cukup bahkan berlebih untuk pengobatan. Jadi apabila misal ada seseorang tetangganya itu sakit dan kita memiliki uang yang banyak, tapi tetangga tersebut untuk meminjam uang, kita wajib meminjamkannya karena kita memiliki apa namanya Mbak Sila, memiliki uang yang berlebih. Nah, terusan haram, di mana apabila pinjam itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti untuk berjudi, pinjam motor untuk berjudi, untuk pinjam uang untuk berjudi, berfoya-foya gitu. Rukun pinjam ada 5, yaitu orang yang meminjami, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, batas waktu dan ijab kabul, di mana pasti ada orang yang meminjami, pasti ada yang meminjam, pasti ada barang, terusan batas waktu yang harus ditentukan, jadi dan ijab kabul. Jadi syarat pinjam meminjam, yaitu syarat orang yang meminjam itu berhak melakukan kebaikan tanpa ada penghalangannya. Terusan barang yang
dipinjamkan memiliki milik sendiri. Barangnya itu syaratnya itu harus milik orang yang meminjami sendiri, tidak boleh milik orang lain kalau dipinjamkan gitu. Terus kan syarat yang meminjam, jadi syarat yang meminjam ini harus mampu menjaga barang tersebut agar tidak rusak. Nah, terus kan syarat barang yang dipinjam itu harus ada manfaatnya, tidak mengandung mudarat. Jadi kita masuk ke utang piutang. Yang tadi pertama apa Mbak Sila? Pinjam. Yang kedua yaitu utang piutang. Sekarang kita masuk ke pengertian utang piutang. Jadi utang piutang itu adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan manusia. Jadi utang piutang itu misalnya apa itu namanya Mbak Sila ini apa itu hutang berupa uang untuk kebutuhan sehari-harinya gitu. Dan Mbak Sila ini harus mengembalikannya dalam bentuk uang yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan ditentukan ini ada syaratnya sendiri. Nanti akan dibahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum utang piutang. Hukum utang piutang ini dasarnya adalah apa? Mubah. Jadi seperti tadi ya, kalau pinjam-meminjam kan juga mubah ya atau boleh. Jadi utang piutang juga adalah mubah. Di mana mubah ini atau boleh sebagaimana hukum asalnya. Lalu sunnah apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa, misalnya uang makanan pokok demi untuk memberikan makanan keluarganya. Jadi sunnah ini apabila Mbak Amel tidak memiliki uang untuk makan sehari-hari untuk keluarganya. Jadi Mbak Amel ini sunnah kalau boleh sunnah itu jadi sunnah untuk hutang kepada Mbak Sila. Wajib apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalnya memberi hutang kepada orang yang sangat membutuhkan untuk operasi jantung misalnya. Jantung kan itu tidak boleh main-main ya. Jantung adalah kan sumber dari organ ya, memompa darah, jadi tidak boleh main-main. Jadi orang itu harus wajib memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Haram apabila orang yang memberi hutang mengetahui penggunaan hutang itu untuk berfoya-foya. Nah, seperti tadi tidak meminjam ya, berjudi. Jadi tidak boleh apabila misal ada Mbak Amel ini minjam uang kepada Mbak Sila, minjam apa itu hutang uang kepada Mbak Sila untuk berjudi. Itu Mbak Silanya tahu, terus Mbak Sila ikut dosa enggak? Nah, jadi itu hukumnya haram. Ketentuan utang piutang yaitu yang pertama adalah utang piutang itu lebih baik ditulis. Jadi misal kalau Mbak Sila melakukan transaksi utang piutang harus ditulis. Nggak boleh Mbak Amel aku utang uang tapi Mbak Amelnya sendiri tidak menulis. Jadi kalau lupa jadi akan terjadinya persetubuhan. Jadi misal kalau Mbak Amelnya lupa menulis terusan kalau Mbak Silanya merasa sudah tapi Mbak Amelnya juga merasanya belum, jadi kan nanti nggak sinkron kan. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jadi kalau misal ada yang berhutang, misal ibu misal bunga itu minta apa itu hutang bunga kepada orang yang meminjam, itu tidak boleh karena itu namanya apa? Memeras uang atau riba. Berhutang dengan niat yang baik, tidak boleh niat yang buruk. Terusan tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau misal kita masih punya uang ya kita lebih baik nggak boleh mengutang uang, karena uang kita masih cukup untuk kebutuhan memberikan penangguhan waktu. Jadi kalau misal Mbak Amel memberikan batasan waktu dalam pembayaran utangnya Mbak Sila. Misal Mbak Sila minjem uang apa itu hutang Mbak Amel. Tapi Mbak Amelnya sendiri memberi nanti hari Kamis atau Jumat harus udah dibayar ya. Tapi Mbak Amelnya sendiri tidak boleh memanfaatkan hal tersebut seperti
seperti hal tadi riba nggak boleh. Nanti kalau udah lewat harinya nanti 2 kali lipat bayarnya, itu nggak boleh. Lalu kita masuk ke gade. Gadekan uang. Nah, gade. Udah pernah melakukan penggadaian? Belum? Nah, ini sekarang kita bahas ya. Pengertian gade adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak, seperti motor, mobil, tanah, sawah, rumah yang diserahkan kepadanya oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Jadi misal Mbak Amel ini memiliki motor atau sawah aja ya. Mbak Amel ini memiliki sawah dan untuk sawah lalu digantikan ke Mbak Sila yang memiliki uang. Mbak Amel ini tidak memiliki uang, lalu Mbak Amel ini butuh tuh yang namanya uang, ya. Kalau Mbak Amel butuh uang, lalu sawah itu digantikan ke Mbak Sila gitu. Jadi nanti sawahnya itu masih atas milik Mbak Amel. atas namanya Mbak Amel, tapi ya, bisa dimanfaatkan oleh Mbak Sila gitu. Namanya Mbak Amel cuman ya bisa dimanfaatkan Mbak Sila karena hukumnya gadai gitu. Jadi gadai ini itu sesuai dengan waktu. Misal bisa dilakukan oleh waktu. Misal Mbak Amel ini memberikan tangguhan waktu 1 tahun, saya bisa membayarnya untuk mengambil sawah tersebut untuk melunasinya itu bisa. Kalau tidak mampu, ya sawahnya otomatis akan menjadi milik Mbak Sila karena Mbak Amel sendiri tidak mampu membayarnya atau mengambil haknya lagi karena sudah menggadaikan sawah tersebut dengan uang yang sesuai dengan harga sawahnya gitu. Lalu rukun ini sigot itu udah tahu belum? Sigot itu apa? Nah, sigot itu termasuk ijab kabul. Jadi suatu transaksi itu harus ada ijab kabulnya. Ijab kabul itu perjanjian gitu. Lalu orang yang berakad ini ada 2. Gimana? Orang yang berakad itu orang yang menggadaikan dan orang yang memberikan penggadaiannya. Jadi lalu ada barang seperti tadi, barangnya itu boleh sawah, boleh motor, boleh mobil. Nah, ada utangnya. Jadi utangnya itu seperti bentuk gadainya yang akan dimasukkan ke dalam bentuk uang yang sudah ditentukan sesuai dengan barangnya tersebut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke Zaman peribu. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Di mana evaluasi ini yaitu dengan demonstrasi. Jadi anak-anak harus menganalisis dan mendeskripsikan apa yang sesuai dengan gambar, sesuai dengan materi yang tadi. Jadi menganalisis dengan mencari materi-materi yang sudah ada di dalam buku, ya. Di sini kita masuk menganalisis tentang gambar utang piutang ya. Di sini utang piutang ya udah jelas ya. Iya. Nah, ini kita masuk ke siapa yang deh? Masuk ke materi utang piutang. Mbak Amel. Mbak Amel dulu. Oke, Mbak Amel. Di sini ibu akan membacakan cerita. Ini sudah ada ya gambarnya. Gambar ini ada ceritanya, yaitu ada Andi, seorang yang namanya Andi. Andi ini hutang kepada Bowo, yaitu uang itu Andi ini meminjamkan uang ke Bowo sebesar 2 juta, dan Andi ini memberikan persyaratan atau perjanjian di dalam utang piutang, di mana apabila Jalan ya, pinter ya, berarti Mbak Sila nggak ngantuk ya. Nah, apabila dalam pelunasannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, utang itu akan naik 2 kali lipat. Jadi
menurut Mbak Amel analisisnya bagaimana? Deskripsikan, tolong Mbak Amel bisa maju, nanti bisa maju ya. Nanti kita tunggu Mbak Amel sekaligus kita membacakan cerita dari untuk pinjam meminjam dari Mbak Sila. Di sini ada seseorang yang namanya Andi juga. Andi dan bawah ini masih satu tokoh. Nah, Andi ini meminjam barang ke bawah, yaitu motor. Nah, motor ini digunakan untuk ke tempat perjudian. Nah, tapi si bawah ini tidak mengetahui hal tersebut, untuk bahwa Andi ini akan pergi ke tempat perjudian dengan memakai motornya. Nah, ini bagaimana analisa dari Mbak Sila, deskripsikan dari cerita dan gambar tersebut ya. Sekarang Mbak Mel sudah menemukan jawabannya belum? Sudah, tolong maju ya Mbak Mel. Ayo. Kita deskripsikan analisis yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam buku. Yuk. Menurut saya, hal tersebut tidak diperbolehkan atau haram karena termasuk riba dan akan merugikan orang yang diutangi. Dan di dalam syarat utang piutang harus tidak memberatkan satu sama lain. Jadi menurut Mbak Amel itu boleh nggak? Enggak. Karena apa termasuk hukumnya? Bisa maju Mbak Amel? Ya, tepuk tangan dulu Mbak. Sekarang giliran Mbak Sila, sudah mendeskripsikan? Ya. Ya, ayo. Nah, bagaimana deskripsi analisis dari si Mbak Sila ini? Menurut saya, hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang pinjaman itu digunakan untuk hal yang tidak baik dan orang yang meminjami tidak ikut berdosa karena tidak mengetahui hal tersebut. Jadi Andinya itu berdosa, tapi bawahnya tidak berdosa karena bawahnya. Tepuk tangan ya Mbak Mel. Ayo. Nah, sekarang berarti sudah paham belum anak-anak? Sudah. Nah, sekarang berarti waktu sudah menunjukkan waktu sudah selesai ya. Mana jangan Jadi kita besok kita merangkum tentang kurban ya, tentang kurban untuk materi besok. Allahu Akbar. Ya bagus, itu sudah tahu ya. Jadi Pakai pulpen. oke. Ya sekarang sudah dari Ibu Saka untuk hari ini, Mbak Sila dan Mbak Amel dan teman-teman sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ya dari Ibu sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.